شيء وقدر في السماء وصلى عليه بسم الله الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد. Ikhwafillah jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada siang yang penuh kesejukan ini Allah kabulkan kita dalam majelis insyaallah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat karim salam semoga terlimpah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama, insyaallah kita sebagai umat yang istiqomah menjalankan dan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali mengajarkan tentang bagaimana seorang hamba dalam menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 7 tahapan menurut beliau seseorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah aqbatul ilm, ya, atau aqbatul ilmi, tahapan ilmu. Tentunya ini adalah sangat fundamental bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah. Dia harus berilmu, ya. Kedua adalah aqbatul taubah, yaitu tahapan pertobatan, ya, tobat daripada dosa-dosa pernah dilakukan. Yang ketiga adalah aqbatul awasik, ya, tahapan rintangan. Yang keempat adalah aqbatul awarid, tahapan godaan. Yang kelima adalah aqbatul bawais, ya, tahapan motivator. Yang keenam adalah aqbatul qawaid, tahapan pencemaran. Yang ketujuh adalah aqbatul hamdi wa syukri, yaitu tahapan puji dan syukur. Siang ini saya akan mengambil tahapan yang rintangan saja, satu saja yang akan saya sampaikan. Ya, dalam kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengambil dari kitab Minhajul Abidin, ya, bahwa rintangan itu terbagi 4 bagi orang-orang beriman, bagi orang-orang yang menuju Allah dalam ibadah. Yang pertama adalah rintangannya adalah dunia yang sedang kita pijak ini penuh dengan godaan. Semestinya, ya, tatkala masuk sholat, hamba-hamba Allah diingatkan dengan muadzin, dan mereka yang dimudahkan akan datang ke masjid atau tempat ibadah musola dan sebagainya, ya. Atau paling tidak kalau di kantor mungkin dia kalau di ruangan gitu, ya, ya, tetap dia menghormati. Yang kedua adalah manusia itu sendiri, godaannya dengan pertemanan, dengan bergaulnya kita di masyarakat, atau dengan saudara dalam ini. Godaan yang ketiga adalah syaitan. Ya sudah pasti ini adalah musuh yang nyata bagi manusia. Yang keempat adalah nafsu. 4 itu, ya, rintangan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari keempat rintangan itu mana yang berat? Menurut Imam Al-Ghazali adalah nafsu, ya. Karena nafsu dia tidak akan lepas dari badannya, ya. Dia berada di dalam jasmani dan rohaninya seseorang, ya. Nah, keinginan hawa nafsu ini yang terus-menerus setiap waktu di saat kita sadar, itu terus akan memaksa kita untuk jauh daripada rule, ketentuan-ketentuan, nilai-nilai
yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mengelola nafsu itu, hal yang sangat mudah kita lakukan adalah banyak kita berzikir, baik lisan maupun kalbu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya. Apalagi kalau zikirnya itu adalah zikir yang hatinya hadir, ya, bukan hanya lisannya tapi hatinya hadir dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga poinnya dari Ibnu Athaillah mengatakan la turkil dzikra li'adami hudurika ma'allahi fi. Jangan meninggalkan zikir. Ya. Li'anna ghaflataka an wujudi zikri. Ya. Karena engkau belum selalu ingat kepada Allah di waktu berzikir. Tatkala kita berzikir saja subhanallah, alhamdulillah, belum tentu hati kita itu hadir. Ya, makanya kata beliau, jangan kamu meninggalkan zikir. Karena di waktu kamu berzikir saja belum tentu hatimu hadir. Ya. Asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikri fa'asa ayyarfa'aka min dzikrin ma wujudi ghaflah. Ya. Sebab kelalaian terhadap Allah ketika tidak berzikir lebih berbahaya daripada kelalaianmu terhadap Allah ketika berzikir. Bisa dipahami ya? Tatkala zikir saja belum tentu hati kita hadir, ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lebih bahaya lagi tatkala kita berzikir, tidak berzikir pada Allah Subhanahu. Semoga Allah mengajarkan kita menaikkan zikir kita dalam derajat, ya, yang tadinya lalai kepada zikir yang hadir, kemudian naik pula kepada zikir dengan kesadaran dan ingat, ya, kepada zikir yang mesti ada rasa hadir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang-orang tertentu yang emang Allah akan menjadi arif billah, ya, udah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal dengan namanya Ibrahim bin Adam. Tatkala Ibrahim bin Adam akan melaksanakan pergi haji, ya, di tengah perjalanan kadang waktu sudah menjelang malam, dia beristirahat masuk ke dalam sebuah gua. Ya. Tetapi tidak lama kemudian berselang datanglah seekor harimau masuk juga ke gua. Bisa dibayangkan Pak? Tetapi apa yang dikatakan Ibrahim bin Adam pada harimau itu? Wahai harimau, mestinya engkau menghormati aku karena aku ini adalah tamu di sini. Setelah mendengar itu si harimau bukan menerkam, tetapi dia mendekati Ibrahim dan duduk di samping Ibrahim bin Adam. Dan di malamnya Ibrahim bin Adam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ditemani dengan harimau itu yang tidur seperti itu. Besok harinya setelah fajar menyingsing, berangkat kembali Ibrahim bin Adam. Tetapi harimau ini mengatakan, wahai Ibrahim bin Adam, ya, jangan engkau menjadi orang yang uzur karena engkau telah ditemani oleh seekor harimau. Seolah-olah harimau ini menasihati diri. Maka Ibrahim bin Adam kembali memuji Allah Subhanahu wa taala. Di tengah perjalanan, syahwat, keinginan, ya, daripada Ibrahim bin Adam ingin memakan buah delima. Selama 20 tahun dia tidak mengikuti nafsunya untuk memakan satu buah saja. Kalau supi-supi dulu gitu Pak, ada hal-hal yang rambu-rambu yang sedikit dikurangi, ya.
Kalau Robiah Adawiyah itu makan tidak makan daging-dagingan kan? Robiah Adawiyah. Ya. Makan Robiah Adawiyah itu hewan-hewan buas pun datang ke rumahnya untuk bercanda dengan harimau, dengan macam-macam binatang. Ya. Tetapi syahwat daripada yang ada di diri Ibrahim, kalau engkau tidak memenuhi daripada syahwatku menurut si nafsu di dalam dirinya ini, aku tidak akan membantu lagi kamu untuk tegak beribadah. Ya. Karena nafsu itu juga ada nafsu yang mutmainah, yang baik. Ya. Di samping nafsu-nafsu yang juga akan membawa seseorang kepada hal-hal yang jauh dari Allah. Ya. Maka di tengah perjalanan dia mencari pohon delima dan dia memakannya. Ya. Tapi rasanya begitu dia makan satu asam. Ya. Dia coba lagi buah delima kedua juga asam sampai 4 kali. Berjalan lagi Ibrahim bin Adham, ya, ketemu lagi pohon delima dan dia memakannya dan rasanya juga sama. Lalu ada yang membisikkan dalam hatinya, itulah kalau kamu memenuhi daripada nafsu. Sesungguhnya buah delima itu enak, tetapi karena nafsumu itu, ya, yang ada dalam dirimu itu engkau penuhi, maka tidak terasa manisnya daripadanya. Ya. Di lain kesempatan Ibrahim bin Adham, ya, ia bertemu dengan Syekh Qushairi, ya, di pinggir laut, Pak, di pinggir laut. Ya, Syekh Qushairi juga ada di situ, rombongan-rombongan yang bersama beliau, ya, bertemulah, terjadilah dialog antara Ibrahim bin Adham dan Syekh Qushairi. Dia sufi juga. Ya, kemudian di tengah malam yang dingin di pinggir laut, di pinggir di pantai membuat api unggun, kemudian masing-masing membuka perbekalannya dan memakan sisa-sisa makanan yang tersisa. Ya. Ada seseorang dari rombongan itu mengatakan, sungguh di tengah malam ini, di tengah deburan ombak, angin sepo-sepo dingin ini, enak sekali kalau di atas bara itu kita taruh daging dan kita panggang. Setelah mendengar itu Ibrahim bin Adham, dia berkata, Allah sungguh sangat berkuasa atas segala sesuatu, likulli syai'. Dengan iradat dan ketetapan Allah, kudrat iradat dan kehendak Allah bisa saja mendatangkan daging ini di malam ini. Selesai mengatakan itu, tiba-tiba ada harimau. Harimau itu menggigit seekor rusa. Kemudian rusa itu diletakkan di depan orang-orang, di depan rombongan. Maka malam itu rombongan daripada Syekh Qushairi dan termasuk Ibrahim bin Adham, ya, akhirnya apa? Memanggang daripada daging rusa itu. Dan harimau-nya tetap tinggal di situ. Ya. Tidak mengganggu daripada orang-orang yang ada. Nah, inilah zikir itu bisa menaikkan seseorang dalam derajat yang mulia. Ya. Makanya kata Nabi, 2 hal yang sesungguhnya orang itu dengan menyebabkan bisa masuk surga. Ya. 2 hal saja dan itu amalannya ringan. Ya. Kata Nabi, yasir wa mayyamal, ini amalannya sangat ringan. Ya. Ya. Bihi ma qalilu, tetapi sedikit yang mengamalkan. Apa itu? Selepas sholat baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Dan menjelang kita peraduan mau beranjak tidur istirahat, baca minimal 10 kali itu. Ya. Ditutup dengan Allahu akbar kabir walhamdulillah wa subhanallah bukratan wa asila. Tapi Nabi mengatakan 15 abad yang lalu, yasiru pamayya, amalannya sangat ringan, tetapi sedikit yang mengamalkan. Bisa disaksikan di masjid-masjid manapun di kota, di desa, berapa yang bisa bertahan duduk untuk zikir, membaca zikiran. Ya. Ini contoh ya orang yang sudah mencapai makom arif billah, ma'rifatillah.
seolah-olah tidak ada yang terhalang baginya, tidak ada binatang buas yang mengganggunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Hatinya sudah tertapat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya zikir ini sangat penting. Ya. Sehingga ya, dalam ayat yang lain, wasbir nafsaka alladzina yad'una rabbahum bil ghudati wal 'ashyi. Ya. Bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyuruh Tuhannya di pagi dan sore hari. Ya. Ayat lain bahkan ini saya kalau dengar baca ini suka agak merinding ya Pak, maksudnya jangan-jangan kita termasuk yang seperti ini ya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu usala yura'unan nas. Ya, sungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka, dan apabila mereka berdiri untuk sholat mereka berdiri dengan malas-malasan, atau kalaupun dia berdiri dia ria di hadapan manusia. Sholatnya ingin dipuji, sholatnya ingin ya, mendapat sanjungan, ingin dikatakan sebagai orang yang soleh. Ayat berikutnya, wala yazkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik itu sedikit sekali mengingat. Ya. Kita tanya diri kita, berapa banyak ya, kita membaca mushaf Al-Quran dalam satu hari satu, berapa malam, berapa banyak kita berzikir dengan kalimat-kalimat thayyibah. Ya, dan ini apa namanya menjadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa memahami tentang arti zikir itu sendiri. Makanya untuk melawan hawa nafsu itu tidak bisa dengan cara salah satunya adalah basahi lisan kita, ya, hati kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka tatkala Ibrahim bin Adam melewati sebuah pasar, ya, di situ ada peminta-minta yang dia melihat tiba-tiba ada orang yang menyuapi dari peminta-peminta itu, ya, begitu disuapin, ya, orang ini berkata, alhamdulillah, ini nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada saya di siang ini. Ibrahim bin Adam tatkala dia sudah melewati pengemis itu, dia nengok, dia lihat pengemis itu apa? Tidak punya tangan, tidak punya kaki, matanya buta, kulitnya kustak, bayangin, lengkap sudah penderitaannya. Ya. Bahkan orang kalau untuk mengasih sedekah itu harus memasukkan ke dalam mulutnya. Tetapi orang itu mengatakan, alhamdulillah, syukurlah ya Allah, Engkau berikan nikmat terbesar kepada saya. Disamperin, ya, pengemis, apa yang kau tadikan tadi? Nikmat apa yang Allah berikan kepadamu? Tanganmu tidak ada, kakimu tidak ada, matamu buta, kulitmu kustak. Apa yang kau syukurin daripada yang kau katakan tadi? Ya. Kata peminta itu, qalban syakiran wa lisanan dzakira. Aku bersyukur, hatiku masih bisa berzikir kepada Allah, lisanku masih bisa berzikir kepada Allah. Luar biasa ya, punya tangan, punya kaki, matanya buta, kulitnya kustak, tapi hatinya, lisannya terus tidak berhenti memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu saja mungkin kajian kita pada siang kali ini. Mudah-mudahan menambah keimanan, ketakwaan, ya, dan mudah-mudahan membuat sebuah pencerahan bagi kita bahwa ya, kita harus meningkatkan daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari zikir yang tadinya lalai, kemudian hadir hati, kemudian setelah itu naik kepada zikir yang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu gambaran daripada orang-orang yang dia mabuk dengan zikir. Orang sudah mabuk dengan zikir itu udah yang namanya dunia selesai, yang ada urusan lagi, nggak ada keinginan lagi dia ingin punya mobil mewah, tidak ada keinginan lagi dia punya rumah mewah, tidak ada keinginan lagi untuk ya
kawin lagi gitu kan. Urusannya selesai kalau udah arif ilah nih. Selesai sudah urusan. Urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada majelis subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.